Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kita berjumpa kembali ya di video tutorial belajar web menggunakan PDO dan MySQL. Baik, di video sebelumnya kita sudah menampilkan data untuk semua data yang kita perlukan ya. Data jenis, data barang, data ruangan, termasuk juga data inventarisnya, kecuali data laporan ya, kemarin kita tidak buatkan dulu. Baik, di video kali ini kita akan membuat sebuah fungsi. Kalau kita lihat kemarin ya di database-nya itu alhamdulillah status ruangan itu isinya adalah 0 dan 1 ya kan. Nah, tidak mungkin kita menampilkannya 0 dan 1, kita perlu menampilkannya keterangannya ini dipakai atau tidak, digunakan atau tidak, kayak gitu ya. Baik, kita lihat dulu ya tampilan ininya, aplikasi kita sebelumnya, tapi lihat dulu yang ini. Silicon Tuntun video ini sampai selesai jangan di skip agar tidak terjadi kesalahan paham tentang informasi dalam video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe channel bangpadi.com bagi yang belum dan klik loncengnya agar Anda dapat pemberitahuan video terbaru. Anda suka video ini, silakan klik jempol ke atas 1 kali. Tetapi kalau tidak suka, boleh klik jempol ke bawah 2 kali. Tuliskan pertanyaan, saran, kritik Anda pada kolom komentar. Jika Anda rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada teman Anda. Dan jika tidak bermanfaat, bagikan saja kepada teman Anda, karena boleh jadi video ini akan bermanfaat bagi teman Anda. Terima kasih. Baik, itu ya. Nah, kita coba dulu. Kemarin aksesnya adalah localhost ya. Ini saya kemudian masuk ke app inventaris di halaman ruangan. Oke, seperti ini. Ini status ruangannya 0 dan 1. Kemudian di mana lagi ya? Inventaris ya. Nah, di sini ya. Nah, ini akan kita ubah menjadi dipakai atau tidak, digunakan atau tidak. Kita coba lihat dulu di database-nya ya. Localhost kemarin. Kemudian kita ke adminernya, saya masuk app inventaris. Untuk data ruangan itu statusnya enum kemarin ya, tipenya enum 0 dan 1, dipakai dan tidak dipakai gitu ya, atau digunakan dan tidak digunakan. Berarti di sini nanti kita harus tampilkan 1 itu digunakan, ini tidak digunakan. Nah, untuk membuat itu kita perlu fungsi ya, bantuan fungsi untuk mentransformasi atau mengubah 0 itu menjadi tidak digunakan dan 1 itu menjadi digunakan. Silahkan dibuka file folder app inventarisnya ya. Kita ke file fungsi, saya klik 2 kali aja langsung. Oke, seperti ini ya di sini. Kita langsung tambahkan saja. Di sini kita kasih komentar dulu ya. Ini misalnya menampilkan status ruangan gitu ya. Nah, kita buatkan sebuah function. Kasih nama status ruangan dalam kurung. Ini standar penulisan function ya. Nah, kemudian di dalam sini karena kita nanti akan ngambil angka 0 dan 1-nya itu kita ambil, kita bawa ke sini ya. Nah, kita bikin saja nama variabelnya misalnya status gitu ya. Atau X lah bisa juga ya, seperti ini, tapi kita pakai nama supaya bisa menunjukkan itu data apa sih kayak gitu ya. Nah, ini langsung saja menggunakan pemilihan kondisi ya. Jika gitu ya, if $status sama dengan 1. Ingat ya, tanda sama dengannya ada 2, itu menunjukkan perbandingan. Jadi dibandingkan antara status itu dengan angka 1 yang di sebelah kanan. Maka saya kasih di sini misalnya pesannya apa nih? Kalau dia 1, pesannya digunakan gitu ya. Digunakan. Nah, kalau tidak, maka di else saja langsung. $pesan sama dengan gini ya. Tidak digunakan. Oke, kayak gitu. Ini untuk fungsinya ya. Kemudian di save dulu, lalu kita kembali ke halaman ini tadi ya. Ini ada di halaman ruangan. Kita buka ruangan ya. Ruangan mana? Ini ruangan. Oke. Nah,
ini status ruangan ini akan kita coba memanggil fungsi status ruangan tadi ya. Ya, karena di sini sudah kita include-kan di bagian atas untuk fungsi PHP-nya, maka secara otomatis sebetulnya sudah terload juga fungsi status ruangan tadi. Maka kita tinggal tampilkan saja di sini dan ini sebagai parameternya. Jadi cara nulisnya sama dengan itu ya. Status, nama fungsinya tadi kan status ruangan ya, dalam kurung. Nah, kurung tutupnya jangan lupa di sini. Nah, tadi di file fungsi sama nih. Status underscore ruangan dalam kurung status ya. Di ruangan ini status ruangan dalam kurung. Nah, ini nama variabel ini nanti akan dikirim ke sini. Ke sini. Lalu dalam prosesnya ini akan diolah di sini gitu ya. Lalu nanti akan ditampilkan pesan ini. Kita save dulu ya. Kemudian kita coba tampilkan. Ruangan kita refresh. Oh, malah kosong ya. Kayaknya ada yang ketinggalan nih. Kita cek di fungsi ya. Karena ini sudah terkirim. Dikirim ke fungsi ke sini terus diolah, ditanya di sini statusnya apa benar sama dengan 1. Jika iya, pesan diisi dengan digunakan. Else ini jika tidak sama dengan 1 ya, 0 contohnya, maka tidak digunakan. Kemudian oh, ini ketinggalan di sini ya. Di sini setelah akhir ini nanti udah ketemu tuh isi pesannya apa tuh antara digunakan dan tidak digunakan. Di sini kita masukkan gini. Return $pesan gitu ya. Jadi di return tuh dikembalikan pesan ini, dikembalikan kemana? Dikembalikan ke status ini, ke namanya ini ya. Jadi tadi ngambil dari sini, ini yang nangkepin apa namanya isinya 1 dan 0 nya tadi. Setelah diolah dikembalikan tuh hasilnya dikembalikan ke sini, ke namanya. Kita save dulu ya. Lalu ditampilkanlah di sini ada sama dengan. Nah, jadi gitu ya kalau fungsi. Kita cek dulu tampilannya. Ini tadi kosong, kita refresh saja. Oke, berhasil ya. Jadi ini sudah bisa menampilkan status ya. Nah, selanjutnya sama nih untuk yang di inventaris. Karena fungsinya itu sudah benar, tadi kita tinggal masuk ke file inventaris saja. Inventaris. Ini ya. Klik 2 kali terus cari ruangan mana. Oh, ini status ruangan. Caranya sama. Status underscore ruangan dalam kurung sini ya. Oke, di save. Kita tampilkan. Nah, untuk file fungsinya sudah tidak perlu kita utak-atik lagi ya, karena sama dengan yang ruangan tadi. Jadi kita sudah tinggal panggil saja. Nah, seperti ini di refresh. Ini 1 dan 0 kita refresh. Digunakan dan tidak digunakan. Baik ya. Jadi kita sudah berhasil. Sementara 2 ini aja ya, yang lainnya nggak ada kan ya. Nah, atau kita lihat di ini di tabel. Ini jenis ID nggak ada yang pakai enum. Ini juga nggak ada. Jenis juga tidak ada. Yang ruangan aja yang ada enumnya, yang bisa kita buatkan fungsinya. Baik. Nah, saya kira itu dulu ya sementara untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa lanjutkan lagi nanti dengan melakukan, mungkin kita dulu kan untuk penghapusan data ya. Jadi penghapusan data inventaris dulu deh. Nah, inventarisnya dihapus, kemudian nanti nama barang dihapus. Juga ada yang nanti berkaitan dengan data terkait ya. Misalnya nih, ini kita teorinya dulu ya. Misalnya data barang ini kan dia perlu jenis ya. Ini kan ada jenis ya. Kalau data barang yang dihapus tidak masalah, tetapi kalau jenis yang dihapus, nah seperti ini apa nih efeknya gitu ya. Kalau data barang yang dihapus sementara ya, kaitan antara barang dengan jenis. Kalau data barang dihapus tidak masalah, tapi kalau jenis yang dihapus, maka barang ini akan kehilangan jenis. Kalau kehilangan jenis, dia tidak akan tampil di sini karena syaratnya di view kemarin masih ingat harus sama antara ID jenis barang yang ada di sini dengan yang ada di tabel jenis. Kalau tidak ada yang sama, maka dia tidak akan tampil di sini. Nah, begitu pula ketika barang ini dihapus kaitannya dengan inventaris, maka barang di inventaris ini otomatis menjadi lepas, nggak ada. Kenapa? ID barangnya nggak ada. Maka kita perlu susun strateginya nanti gimana
ketika barang dihapus maka inventaris juga harus dihapus, misalnya gitu ya, atau dialihkan dan seterusnya. Karena ngeri juga ya ketika kita menghapus barang, barangnya dihapus, di inventaris masih ada, itu numpuk datanya banyak ya, tapi lepas, tidak ada saling keterkaitan sama sekali karena sudah dihapus. Nah, yang paling krusial sebetulnya adalah ketika jenis ini dihapus, karena jenis ini berhubungan dengan barang dan barang ini berhubungan dengan inventaris, gitu ya. Barang ini berhubungan dengan inventaris, jadi ketika kita menghapus jenis, maka harusnya nih kita menghapus barang dan menghapus juga inventaris, kayak gitu ya. Nah, kita akan coba praktekkan seperti itu ya. Jadi ada yang hapus biasa, nanti inventaris hapus biasa, barang kalau dihapus barangnya maka inventaris harus dihapus juga. Nah, kemudian lagi yang lebih banyak lagi itu jenis ketika dihapus juga harus menghapus barang dan juga inventaris. Kalau ruangan hanya hubungannya dengan inventaris. Jadi kalau ruangan dihapus maka inventaris juga harus dihapus datanya yang berkaitan dengan ruangan tersebut. Baik ya, saya kira ya gitulah ya pembahasan di video ini tentang bagaimana caranya kita membuat fungsi untuk menampilkan status. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat juga dan kita mendapat bagian pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.